rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bab 47 kitab Riyadhus Shalihin itu adalah berbicara tentang tanda-tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dan anjuran untuk berakhlak dengannya serta berupaya untuk meraihnya. Ini bab kecintaan Allah ini bagus nih Pak ya. Ali Imran ayat 31, Allah Azza wa Jalla berkalam, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berkalam, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laimin. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ayat ini bagus Pak ya. Terhadap orang mukmin tunjukkan kelemah lembutan terhadap mereka, dan tunjukkan sikap keras dan tegas kita kepada orang-orang kafir. Itu tidak mudah atas nama Pak ya, berlenyeh-lenyeh kepada mereka, tunjukkan kekerasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari menyebutkan, Innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la'inannahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya.
tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Dan apabila aku, kata Allah, telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi pandangannya yang dengannya dia memandang, tangannya yang dengan dia menindakkan dengan keras, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Makna azintuhu itu aku mengumumkan kepadanya dan memeranginya. Ucapan ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam riwayat Bukhari. Ini diskusi kali ya. Ucapannya dari Allah, yang mengucapkan lafaznya dari Allah, kalimatnya dari Allah, diucapkan oleh Rasul. Disebut diskusi Pak ya. Dalam hadis kedua jamaah sekalian, idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbu ahli sama thumma yudha'u lahul qabul thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. Panggil Jibril Pak. Dipanggil Jibril, sebilang ini Pak, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya, kemudian mengumumkan kepada penduduk langit. Gini pengumumannya Pak, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkannya untuknya kecintaan di bumi. Ini seperti cerita yang kemarin kita sampaikan Pak ya. Uwais Pak ya. Uwais itu dalam beberapa tafsir hadisnya disebutkan dicintai oleh penduduk langit, walaupun di Kufah dia tidak begitu dikenal Pak ya, sampai orang pun tidak mengenal dia. Hadis yang kita bacakan kemarin. Dalam hadis ketiga jamaah sekalian, ini mirip dengan hadis yang kedua, ada perbedaan sedikit. Saya bacakan terjemahnya. Sesungguhnya bila Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Sambil bicara ke Jibril itu Pak ya, maka Jibril pun mencintai hamba yang dicintai oleh Allah itu. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkan untuknya kecintaan di muka bumi. Dan apabila, nah ini bedanya Pak, ada hadis selanjutnya, dan apabila Allah membenci seorang hamba, Allah memanggil Jibril lalu berfirman pada Jibril Pak ya, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian diletakkan untuknya kebencian di muka bumi. Kalau Allah sudah cinta,
penduduk langit diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya juga, Pak, maka penduduk bumi pun bagaimana kondisinya akan tergiring untuk mencintai hamba tersebut, Pak. Termasuk ketika Allah sudah benci kepada seorang hamba, lalu Jibril membencinya, ikut membenci, Pak, ya. Maka penduduk langit dan bumi pun itu digiring untuk membenci si fulan tersebut. Hadis terakhir jamaah sekalian, ini hadis dari jalur Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Fas'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha. Faqala Rasulullah akhbiruhu annallaha azza wa jalla yuhibbu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bagus nih, Pak, tentang kecintaan nih, Pak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin Sariyah. Sariyah itu apa? 367. Sariyah adalah satu kelompok pasukan, disebut Sariyah karena biasanya dia bergerak secara rahasia. Oh ya, apa ya? Tilik sandi kan? Ya tilik sandi ya. Assumption ya. Nah, dalam bahasa Indonesia tilik sandi. Bahasa begini jangan dipakai oleh orang Indonesia. Tilik sandi. Mengutus seseorang Rasulullah untuk memimpin Sariyah. Nah, Sariyah itu biasanya saya cari jumlahnya itu tidak lebih dari 6 orang, Pak. 6 atau 7 orang lah gitu ya. Enggak banyak, Pak. Saat dia mengimami sholat di kelompok Sariyah tersebut ya, yang 6 atau 7 orang itu, Pak, ya, dia selalu membaca dan menutup bacaan Al-Qur'annya dengan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu, Pak, ya. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Sariyah ini cerita kepada Rasul tentang kelakuan orang yang diutus oleh Rasul tersebut di kelompok mereka, Pak. Mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda begini, Pak. Tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat tersebut. Berbuat apa, Pak? Ketika mengimami dalam sholat, dia selalu membaca dan menutup bacaan Qur'annya dengan Qul huwallahu ahad, gitu, Pak, ya. Mereka pun menanyakan, pasukan Sariyah tersebut, Pak, ya, menanyakan kepada si fulan, dan si fulan menjawab gini, Pak. Karena surah Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman, li'annaha sifatur Rahman. Oleh karena itu saya suka membacanya. Si fulan yang memimpin pasukan Sariyah itu memang disebutkan fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka membaca surah Al-Ikhlas karena surah Al-Ikhlas itu sifatur Rahman, sifat Allah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda, akhbiruhu, sampaikan kepada si fulan itu, annallaha yuhibbuhu, Allah itu mencintainya. Nah, ini tentang mencintai Allah melalui jalur membaca surah Al-Ikhlas. Ini mazhab Bapak banget ya. Ini mazhab kita banget ya. Senang banget kalau udah baca Al-Ikhlas. Nah, sahabat ini membaca Al-Ikhlas karena kecintaan kepada
Sifatur Rahman. Kita baca Al-Ikhlas kadang-kadang karena ringkas. Itu bedanya Pak. Bedanya kita dengan sahabat Rasul yang diutus di pasukan Sariyah tersebut. Tapi tidak, mudah-mudahan kita pun yang membaca surah Al-Ikhlas itu punya alasan. Al-Ikhlas sifatur Rahman. Kita mencintai untuk baca surah Al-Ikhlas karena sifatur Rahman. Insyaallah kita lakukan itu. Dan sudah diamalkan Pak ya? Al-Ikhlas sudah diamalkan ya? Sudah, baik. Kita sudah bacakan juga dalam tafsir Ibnu Katsir kemarin Pak ya. Ini termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan bab 48, ancaman menyakiti orang-orang yang soleh. Gitu. Orang soleh tidak boleh disakiti Pak. Nasri minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.